Tapi untuk saat pensiun nanti, pertanyaannya adalah apakah pada saat itu kita tetap bisa bergaya hidup seperti sekarang? Karena yang Oke, gimana? Sudah dihitung? Kurang berapa? Ya, berapapun kurang Anda, ya karena pada dasarnya kita tidak akan bisa mencapai impian kita memiliki masa pensiun yang bahagia, sejahtera, ceria dan penuh sukacita, ya, damai di hati, damai di pikiran, hanya dengan mengandalkan satu pekerjaan yang Anda miliki saat ini. Apapun posisi Anda sekarang, ya kan? Meskipun posisi Anda sekarang adalah direktur utama, apabila Anda bukan komisaris perusahaan, tetap Anda karyawan dan income Anda terbatas. Karena sejalan dengan waktu, sejalan dengan jabatan Anda, itu akan ada biaya jabatan yang tidak ditanggung perusahaan, tapi harus Anda keluarkan demi menjaga gengsi Anda. Karena mosok sih direktur utama ngontel gitu kan. Sesuai. Nah, saya bisa bicara karena saya pernah ada di posisi tersebut. Saya pernah ada di posisi terendah, saya pernah ada di posisi terakhir saya adalah sebagai head of division sebuah perusahaan di Surabaya, ya. Jadi saya pernah ada di posisi tersebut. Mungkin saya belum direktur utama, mungkin saya belum setinggi itu, tapi so-so lah, kurang lebih we know lah, ya, we know lah, ya. Kita hidup pada posisi itu lebih banyak dari fasilitas perusahaan, lebih banyak dari benefit-benefit perusahaan, tapi secara pribadi yang income, take home income kita itu cukup untuk kita hidup. Cukup untuk membiayai kehidupan kita dan gaya hidup kita saat ini. Tapi untuk saat pensiun nanti, pertanyaannya adalah apakah pada saat itu kita tetap bisa bergaya hidup seperti sekarang? Karena yang membuat stres, yang membuat depresi, yang membuat para pensiunan itu sakit-sakitan, yang membuat mereka kelihatan lemah, akhirnya linglung, karena perubahan yang drastis dari gaya hidup saat masih bekerja dan gaya hidup saat sudah pensiun. Transisinya ini tidak disiapkan, itu yang terjadi. Ya, makanya sekarang pemerintah menggiatkan Karangwerda untuk beraktivitas, memberikan banyak kegiatan kepada lansia biar lansia itu nggak linglung di rumah. Ya, keluar, senam bersama, ikut kegiatan urban farming, ikut apa. Itu bagian dari membantu mereka yang sudah pensiun untuk bisa apa? Kembali hidup, kembali menikmati kebersamaan, kembali bisa merasakan bahwa dirinya berguna, kembali untuk merasakan bahwa dianya masih bisa bermanfaat dan bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Tapi tetap secara kantong, ya, jadi terbatas, ya. Dan akhirnya apa? Dengan filsafat Jawa yang nerimo, ya udah diterima. Nerimo ing pandum, gitu ya. Koreksi saya kalau saya salah. Nah, tapi apakah itu yang kita inginkan? Yang sudah pensiun, yang sudah terjadi, ya ya sudah diterima gitu kan, dijalani, lakukan yang terbaik, ya. Tapi kalau eh, teman-teman senior para lansia memang menginginkan perubahan, merasa saat ini tidak nyaman, ya mulailah bertanya. Bertanya kepada sekitarnya, ya. Bertanya kepada kami juga bisa, karena kami juga punya program-program untuk lansia. Tapi dengan catatan memang serius, karena tidak ringan, karena berubah itu tidak enak. Ya. Nah, untuk yang belum lansia yang mempersiapkan diri menuju ke sana, ya, yang saat ini sudah menghitung berapa kekurangannya untuk mencapai, artinya gini, sekarang income berapa? Nanti waktu pensiun kira-kira tinggal berapa? Berarti ada jeda di sini yang harus diisi untuk menyamakan income kita sekarang dengan saat lansia itu datang.
Sehingga transisinya tidak terasa, sehingga Anda tidak mengalami tanda petik jet lag kehidupan, dan Anda bisa berjalan, ya, dan Anda mendapatkan sebuah keuntungan. Apa keuntungannya? Anda income-nya tetap, tapi Anda udah nggak harus kerja. Sehingga punya apa? Anda punya keuntungan waktu. Dan waktu itu, yang Anda miliki saat pensiun, itu bisa Anda manfaatkan dengan banyak hal apabila income Anda sama dengan saat Anda bekerja. Ya, bisa ya dibayangkan ya, seperti apa nanti. Coba, income saya sekarang 1 juta sebulan. Kemudian saya nggak, sekarang dengan bekerja saya harus keluar bla bla bla. Ya, kemudian pensiun 1 juta sebulan tanpa kerja saya bisa gini ya. Itu contoh ya. Meskipun 1 juta sebulan itu nggak cukup. Ya, bisa cukup. Kalau kita mau hidup benar-benar perhitungan bisa. Dan kita bisa menerima, ya. Dan konten saya ini tidak untuk mereka yang bisa menerima hidup ya. Yang memang tidak bisa menerima kondisinya, yang tidak puas dengan hidupnya dan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, Anda memang cocok dengan konten saya. Kalau Anda merasa sudah cukup, puas, ya jadikan tontonannya sebagai hiburan aja ya. Jadikan sebagai ya senang-senang aja, sebagai informasi. Nah, kalau kita bicara tentang hidup pada saat pensiun dengan tidak bekerja lagi, tapi tetap memiliki pemasukan yang mengalir terus sepanjang waktu sampai akhir waktu kita di dunia ini. Itu kalau bahasanya para praktisi, itu artinya Anda dalam posisi sudah memiliki yang namanya passive income. Income yang Anda terima meskipun Anda pasif, Anda tidak melakukan apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah income saya sekarang bisa memberikan passive income untuk kehidupan saya yang akan datang? Ya. Nah, banyak cara untuk mendapatkan passive income, ya, seperti dikatakan dari cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Yang sebelah kiri itu adalah ada employment, self-employed, kemudian ada business owner, dan ada investment. Ya, saya ngasih chartnya, Anda bisa search Google chartnya aja, cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, Anda dapat di sana. Jadi sebenarnya cash flow ini, 4 kuadran ini sudah dijelaskan, sudah ada urutannya. Ya, Mr. Robert Kiyosaki itu luar biasa. Dia menyimpulkan sebuah bukunya menjadi sebuah bagan yang sangat sederhana. Jadi kita semua mengawali dalam posisi employment atau pekerja atau pegawai. Dan diharapkan juga bagi mereka-mereka yang sekarang masih anak-anak yang masih sekolah, yang nanti masih bekerja, setelah lulus jadilah pekerja dulu. Ya, itu akan memberikan keuntungan lebih, ya, kecuali Anda memang berasal dari keluarga wirausaha, Anda berasal dari orang tua yang memiliki usaha, sehingga dari kecil Anda sudah ikut terlibat dalam usaha orang tua Anda sudah punya pengalaman, jadi begitu lulus Anda langsung buka usaha sendiri, that's fine, Anda udah siap. Tapi kalau yang tidak, yang orang tuanya bukan wirausaha, yang orang tuanya bukan pengusaha, ya, dan sekolah sampai dengan lulus, apakah lulus SMK, lulus SMA, atau meneruskan sampai jenjang kuliah, apapun bidang studi Anda, yang nanti pada saatnya Anda ingin menjadikan suatu saat menjadi pengusaha, ya toh, Anda masuk ke dunia kerja dulu, tapi dengan mindset yang berbeda. Ya, mindset Anda masuk dunia kerja itu selain dapat gaji, ya itu pasti, tapi juga Anda belajar. Jadi mindset Anda belajar. Jadi Anda tidak akan lagi berhitung-hitungan, aku ngerjain segini banyak kok dapat gaji segini. Ya, itu yang biasanya menjadi hitungan kalau kita tidak memiliki mindset sebagai seorang yang mau belajar dalam proses pekerjaan tersebut. Karena nantinya di sana Anda belajar, kasih tugas apapun atasan jalankan aja. Karena Anda dari hasil tersebut Anda akan belajar, oh nanganin ini bisa, begini bisa, begini bisa. Kalau bisa dalam setiap divisi ataupun yang ada di sana, Anda tahu
Setidaknya Anda juga ngobrol dengan divisi lain, ngobrol dengan unit-unit lain, sehingga nggak tahu. Sehingga Anda bisa menyelami jeroan daripada sebuah perusahaan, prosesnya bagaimana dari awal sampai akhir. Di sana, setelah Anda cukup siap, Anda sudah kumpulkan cukup uang, ya kan? Minimal Anda punya uang yang bisa Anda pakai modal, dan Anda punya uang pribadi yang bisa menghidupi Anda dalam waktu 1 tahun setidaknya. Anda bisa mulai. Either, kalau Anda nekat, langsung terjun ke usaha, atau dengan usaha sampingan. Anda mulai, ya. Anda mulai berinvestasi waktu Anda dan juga uang Anda di bisnis sampingan. Apapun itu, banyak. Nah, bisnis sampingan yang baik, yang benar-benar baik adalah bisnis sampingan yang dikerjakan. Bukan yang hanya direncanakan, bukan yang hanya dibicarakan, bukan yang hanya digembar-gemborkan, tapi bisnis yang dikerjakan. Ya, Bob Sadino mengatakan seperti itu ya. Jadi, bisnis yang baik adalah bisnis yang dikerjakan. Apapun itu. Tapi bisnis kita juga perlu, sebelum kita mengerjakan sebuah bisnis, kita juga perlu untuk mencari bisnis yang baik untuk kita, yang sesuai dengan passion, hasrat kita. Karena kalau sebuah bisnis yang dilakukan tanpa ada rasa atau pada suatu ketertarikan atau passion, biasanya nggak berjalan lama. Jadi, bisnis yang terbaik itu yang Anda memberikan kesempatan Anda, ya, memberikan kesempatan Anda untuk melihat ke dalam tanpa harus membayar. Jadi kalau di luar sana Anda mendapat sebuah peluang usaha apapun itu, bisnis itu, peluang itu bisa memberikan kesempatan pada Anda untuk melihat dulu. Artinya mereka berkenan dengan sukarela, dengan sadar untuk memberikan Anda informasi tentang apa dan bagaimana bisnis itu. Itu bisnis yang terbaik. Itu ciri yang pertama, ya. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi tentang bisnis itu. Jadi nggak tiba-tiba harus masuk dulu. Invest sekian dulu baru kamu masuk, nanti kita ajari. Nah, kalau begitu beware, hati-hati ya. Kalau Anda bayar dulu, baru nyemplung, kemudian belajar di sana, ternyata nggak cocok dengan Anda, keluar, uang Anda hilang. Ya, yang pertama adalah bisnis yang itu bisa Anda pelajari, bisa Anda ikuti, ya kan? Pertama dengan tidak bayar. Tapi, kalau Anda mau tahu lebih jauh, pastinya mungkin Anda perlu bayar, mungkin membeli beberapa informasi yang ada di media ya, menyelidiki, Anda bayar kuota untuk cek internet ya, ada biayanya. Mungkin ada seminar-seminar yang berhubungan dengan usaha tersebut, Anda ikut, Anda bayar. Ya. Tapi untuk awal Anda bertanya dari pelaku usaha tersebut, mereka terbuka untuk memberikan secara sukarela informasi-informasi gratis di awal. Itu yang harus Anda pertimbangkan. Ya, belum tentu cocok dengan Anda, tapi setidaknya memberikan kesempatan pada Anda untuk mempertimbangkan apakah bisnis atau usaha ini cocok dengan Anda. Gitu ya. Karena tidak semua bisnis cocok untuk semua orang. Ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, bisnis ini entry barrier-nya rendah. Artinya investasi awalnya rendah. Ya. Lebih dari, artinya langkah selanjutnya daripada yang awal tadi ya. Anda mulai bisa menyelidiki lebih jauh dengan menginvestasikan uang yang relatif kecil. Mungkin hanya berapa ratus sampai, mungkin nggak sampai juta-jutaan banget gitu kan. Anda dapat di sana, Anda bisa cek lagi ya. Kemudian bisnis itu, yang ketiga, bisnis itu harus ada produknya yang dijual. Dan produk ini memiliki peluang untuk repeat order. Dibeli lagi, dibeli lagi, dibeli lagi. Itu yang terbaik. Karena kalau bisnis itu hanya menawarkan satu produk yang diberi oleh seorang, kemudian tidak bisa dibeli lagi, ini berat. Ya, karena Anda harus mencari orang baru, seterusnya untuk bisnis tersebut. Ya, bukan berarti nggak akan jalan, bisa, tapi relatif akan lebih berat. Karena tidak ada peluang repeat order. Tidak ada peluang Anda menawarkan kembali. Tidak ada peluang Anda mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja lagi. Ya kan? Kalau sebuah produk tersebut sudah diterima oleh seorang customer, kemudian dia suka,
ya kan? Kemudian dia kalau habis dia beli lagi, repeat order, kemudian dia mau menawarkan kepada saudara-saudaranya, bicara dan itu pun beli kepada Anda, dan seterusnya, Anda nggak perlu kerja lagi. Ini produk akan bekerja sendiri, dan ini menghasilkan passive income untuk Anda. Tapi kalau produk itu cuma satu, orang itu beli, selesai, nggak bisa beli lagi, paling banter dia memberikan kepada saudaranya, beli itu satu lagi. Ya kan? Dan produk yang seperti ini biasanya nggak gampang ditransferkan ke orang lain. Minimal dia nanti akan minta Anda, tolong dong jelasin ke saudaraku tentang produk ini. Sehingga Anda tetap harus kerja di situ. Sehingga tujuan Anda untuk mendapatkan passive income akan setidaknya tertunda. Ya. Jadi itu 3 hal awal yang perlu Anda perhatikan, ya. Dia bisa di free trial. Kemudian entry barrier-nya rendah. Yang ketiga, dia punya produk yang bisa repeat order. Sehingga nantinya setelah produk itu berjalan dan tersebar ke banyak customer, Anda nanti pada suatu saat, suatu titik, Anda dalam posisi tinggal tidak melakukan apa-apa, order berjalan terus, ya kan? Anda punya tim yang melayani, itu akan bergerak. Ya, nanti pada akhirnya nanti Anda juga punya tim yang akan melakukan penjualan-penjualan baru. Di saat itu Anda bisa lepas. Anda hanya tinggal posisi monitor saja. Hasil akan keluar. Ya, bisnisnya seperti apa? Itu bisa dibicarakan di lain waktu. Di sesi ini kita bicara tentang ciri-ciri apa untuk kita mulai lihat kiri kanan. Bisnis yang seperti itu yang apa ya? Nah, ya. Sehingga nanti acara-acara seperti itu mulai siapkan waktu untuk menyelidiki lebih jauh. Jadi terbuka dengan kesempatan apapun. Kalau ada kesempatan datang, terima, kemudian selidiki. Ya, karena kesempatan mengetuk hanya satu kali. Tuk. Anda nggak buka pintu, dia sudah ngetuk ke pintu orang lain. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan. Sejelek, seburuk apapun, sekurang masuk akalnya kesempatan tersebut, diterima dulu, kemudian diselidiki, dilihat lebih jauh. Kalau memang peluangnya bagus, hasilnya bagus, legal formalnya lengkap, dukungan segala, dia bukan bisnis yang ilegal, ya kan? Mulai, ya, mulai dan investasikan waktu Anda dan uang Anda untuk belajar, untuk mencari tahu dan mempelajari dengan baik dan melatihnya tentunya, sehingga Anda akan expert dan ahli dalam bidang usaha tersebut. Oke, cukup sekian dari saya hari ini. Jumpa lagi di session berikutnya. Salam.